Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musanifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fit dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fitarin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu, dan adapun maqalah al-hadiyata yang ke-1 wa al-hadiyata asarata yang ke-11. Itu anak Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu anahu, sesungguhnya baginda Nabi itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi. As-sholatu, adapun sholat itu imaduddini, tiang atau pondasi daripada agama. Jadi pokok daripada agama itu adalah sholat. Itu makanya ada hadis yang agak ngeri Pak Lupi, agak keras. Al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-sholah. Perbedaan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Kalau pecian, juban, itu sama baik, ya kan? Orang kadang kalau di Arab tuh, kalau dulu ya kan, orang kafir ya pakai jubah, orang Islam ya pakai jubah. Orang kafir ya pakai sorban. Ya orang Islam ya pakai sorban. Yang bedakan cuman apa? Ya sholat tadi. Nah, cuman itu keras loh ya, jangan untuk ngato-ngatoi kawannya. Tidak baik ya. Tadi malam sudah loh ya. Ayat asluhu artinya aslinya sholat. Nah, ayat asluhu artinya aslinya imat atau apa tuh namanya? Tiang atau pondasi. Itu faqawa mudini, maka tiang atau yang menjadi tegaknya agama. Jadi ukurannya tuh mudah Pak Lupi. Agama kita tegak, diri kita tuh tegak pada. Tengok sholat kita, ya kan? Kalau sholat kita full, ya berarti agamanya tegak. Ya kalau kok harusnya tiangnya pondasinya tuh 5, lah kok dikerjakan 1, yo galogil. Golak-golik gitu. Harus sholatnya 5 kok baru 3, ya oleng. Nah, kurang lebih begitu ya. Nah, jadi hisaplah diri kita sendiri, ukurlah diri kita sendiri, dan sholat itulah yang menjadi ukuran daripada agama kita. Tegak dan tidaknya, kokoh dan tidaknya itu tergantung sholatnya. Kalau sholatnya kokoh ya berarti agamanya kokoh menurut Nabi gitu ya. Laisa, tidak ada illa biha. Tidak ada agama illa biha kecuali dengan sholat. Jadi andaikan kok orang Islam, ya tapi ya belum dibangun Islamnya, tiangnya atau pondasinya belum ada, belum sholat gitu maksudnya. Kama seperti keadaan annal baita, sesungguhnya rumah itu layakumu tidak akan berdiri ila ala amudihi, kecuali atas tiangnya daripada bait atau rumah tadi. Fahiyya, maka adapun sholat itu tahqiqun, merupakan hakikot atau inti lil ubudiyati, kepada ibadah. Wa adaul haqi, wa adaun, dan juga memenuhi, atau ibaratnya tuh menjadi pedoman li haqqir rububiyati, kepada haknya ketuhanan. Nah, ya kan? Jadi orang itu nanti kalau kita sudah ngaji tauhid yang kita Pak Lupi beli kemarin, itu nanti ada namanya tauhid ilahiyah Pak Lupi. Tauhid ilahiyah itu macam mana? Pak Lupi percaya bahwa Tuhan, Allah itu Tuhan. Itu namanya tauhid ilahiyah. Lah bukti untuk membuktikan bahwa kita tuh bertauhid ya rububiyah ini. Buktinya apa? Dia kok bertauhid itu percaya bahwa Tuhan, Allah itu Tuhan,
ya harus dibuktikan dengan tauhid rububiyah, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, gitu. Nah, lah inti dari pokok semua ibadah itu adalah sholat. Maka kata Nabi, as-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, gitu. Bahkan banyak riwayat itu ya. Nabi itu asal resah, asal pening, asal sumpek, ya hiburannya dengan sholat. Nah, gitu ya. Kalau kita kan enggak. Kalau sumpek pening, mumet malah enggak mau sholat, itu terbalik itu ya. Ruwet kalau macam itu ya kan. Jangan dibalik, sekarang sudah ngaji sudah tahu harus latihan. Kalau lagi ruwet pening ya sholat. Ya, Qurannya juga jelas, wasta'inu bisobri was sholat, minta pertolongan dengan sabar dan sholat ya, gitu. Kalau mau sabar ya semua itu kita terima ya tetap lewat, nggak terima yang kita alami ya tetap lewat. Tapi lewatnya tadi kalau kita tidak sabar, tidak mendapat fadl atau keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, kan begitu ya. Jadi wada oleh haki rububiyati, dan memenuhi daripada haknya ketuhanan. Wajami ul ibadati, dan juga kesempurnaan daripada ibadat. Wasailu, dan juga mengalir ila tahqiqi siriha, kepada hakikatnya daripada rahasianya tauhid daripada rububiyah. Itu pertama. Yes, pokoknya kata para ulama kita itu, sikok jangan tinggalkan sholat, dua jangan tinggalkan baca Quran. Nah, itu dua rumusnya. Insya Allah nanti rata-rata selamat dunia dan akhirat, gitu ya. Nah, caranya sholat biar semangat tuh begini loh. Kan itu ada di Quran, simahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi besok di akhirat seleksi itu Pak Lupi, malaikat nyeleksi itu gampang. Asal dulu di dunianya kok sujud kepada Allah, itu ada cahayanya. Nah, tinggal gereti gitu, mudah ini. Nah, nampak cahayanya. Nah, dari bekas daripada sujudnya tadi, sholat maksudnya, gitu ya. Tapi kalau tidak ada sholatnya ya ireng-ireng peteng gelap, ya kan? Bukan yang hitam-hitam di jidat tuh loh Pak Lupi ya. Maksudnya besok di akhirat itu, nah, kalau kok orang itu kok mau sujud kepada Allah, mau sholat, itu seleksinya tuh begitu. Kalau dari Allah tuh yang sujud dengan yang enggak tuh mudah. Ada cahaya di wajahnya atas bekas daripada bukti bahwa dia di dunia itu mau sholat, mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya. Nah, karena itu identitas kita. Makanya kalau sujud tuh dinikmati. Ya Allah, terima kasih, saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kiai ya bukan, ustadz bukan, apa-apa bukan, kok engkau takdir sujud. Yang sujud ini menjadi identitas saya sebagai hambamu besok di akhirat. Itu biar semangat, biar mantep sujudnya, ya kan? Enggak kok imik. Nah, enggak rasanya, ya kan itu. Usahakan latihan seperti itu. Ya Allah, terima kasih, saya yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, kok engkau takdir, ya kan? Engkau kasih fadl, engkau kasih rahmat, sujud kepadamu, yang ya Allah tidak semua makhluk engkau pilih bisa engkau kasih fadl, kasih rahmat untuk bisa sujud kepadamu. Jadi orang pilihan Pak Lupi, harus bersyukur betul. Nah, maka kita macam mana caranya kita didik anak-anak kita tuh bagaimana supaya jangan sampai sholat itu ditinggalkan apapun keadaannya. Ya sak keset-kesetnya, sak males-malesnya ya kon ngodoi kalau kelewat gitu. Ditanyai sudah sholat belum, suruh sholat. Nah, gitu caranya. Syukur-syukur nanti pada membiasakan mau berjamaah itu lebih baik lagi. Wasumtu, dan adapun diam itu afdolu, lebih utama, ya kan? Qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumtu, adapun diam itu arfaul ibadati, paling tinggi-tingginya ibadah. Nah, ya diam ini tadi
dibandingkan oleh Nabi dengan sholat itu lebih baik diam. Karena efek daripada ngomong itu bahayanya luar biasa. Timbulnya pertengkaran, timbulnya pembunuhan, timbulnya semacam-macam lah. Itu ya akibat ngomong. Entah ngomongnya itu diucapkan, entah ngomongnya itu dengan ditulis. Terjadi selingkuh ya dengan omongan, terjadi selingkuh ya dengan tulisan, omongan yang berbentuk tulisan. Sini deh, aku perhatian daripada suamimu, ya gara-gara omongan tulisan. Nah itu ya kan, di miskal pula ya kan, asal nelpon tengah malam. Nah itu qalal mu'allif rahimahullah. Nah itu seperti itu. Jadi diam itu adalah paling tinggi-tingginya ibadah. Bahkan tadi di depan sholat lebih tinggi diam daripada sholat. Ruwiyah diriwayatkan yo jangan kok terus diem wae tidak mau sholat ya. Kakek, maksudnya nanti ada keterangannya. Diamnya tuh diam yang bagaimana gitu loh ya. Rawa meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. An Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayat suku itu artinya diam. Maksudnya ini diterangkan oleh sama sahabat Abu Hurairah ya supaya kita jangan salah paham. Diam yang bagaimana ya kan? Pagi di rumah yo diam, ditanyain istri yo diam, ya kan? Diajak bergurau sama istri yo diam, ya kan? Disuruh olahraga sama istri yo malah diam. Wah, ditabuk istrinya. Wow, ini mas, nah gitu. Ditanyain anaknya, anak minta sangu yo diam, ya kan? Disuruh sholat yo diam. Repot nanti malah, ya kan? Nah, ini maksudnya diterangkan oleh sahabat Abu Hurairah. Maksudnya diam itu diam yang bagaimana, ya? Maksudnya diam itu ayat suku itu diam. Ama dari segala sesuatu layang fa'u yang tidak ada manfaatnya fidini di dalam agama. Selain tidak ada manfaatnya di dalam agama wa dunia juga apalagi tidak ada manfaatnya untuk dunia. Ya. Jadi diam, tidak ngomong dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk agama ini kan itu. Oh, ini ngomong ngecerocos, ya kan? Serepot nanti. Qalal mu'allif rahimahullah. Akhirnya timbul salah paham, dan enggak paham dan lain sebagainya. Wa tarku radi dan juga meninggalkan, menolak alaman dari orang-orang iktada yang melewati siapa man min arfa'i anwa'il ibadati dari tingginya macam-macamnya daripada ibadah. Jadi supaya ibaratnya itu terjaga. Nah, kalau kita diam itu lebih selamat. Nah, itu ya. Ada orang ngomong, caknya orang padek. Nah, kita kok diem wae dengerin. Nah, perasaan dia kita tuh setuju. Nah, kita kok upama kok diem wae, andai kan kita orang bodoh, orang enggak tahu kalau kita bodoh. Nah, itu ya. Kalau kok kita ngomong wae, orang menjadi tahu bahwa kita itu bodoh. Nah, itu. Fa inna aksarul khotoya. Karena sesungguhnya paling banyak-banyaknya kesalahan, kekeliruan itu minal lisani dari lisan. Bahkan besok di akhirat itu khusus yang namanya mulut, cangkem. Bahasanya Pak Dino. Apa bahasanya Pak D? Cocot ya. Mau cocotmu kuwamplengi karo malaikat ya. Bukan padil, maksudnya cara wong Jawa itu namanya mulut tuh cocot gitu. Qalal mu'allif rahimahullah. Ama idza kana, adapun ketika ada siapa alinsanu manusia itu kholian sepi, anin nasi dari manusia falayakunu maka tidak ada apa sukutuhu diamnya. Diamnya itu minal ibadati dari ibadah. Kalau pas sendirian kok diem juga termasuk ibadah. Wah gitu loh Pak Janis ya. Nanti pengen ngaji wah disuruh diem. Ada orang yo diem, nggak ada orang yo diem. Wah itu repot itu malah. Kesambet apa orang tuh kan gitu. Wasodakoh dan adapun sodakoh itu tutfi'u bisa meredam apa sodakoh godobar robi kepada kemarahan daripada Tuhan. Jadi sodakoh itu bisa meredam daripada kemarahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu cerita yang terkenal. Kita pernah dengar ya kan.
Itu mumisah, bahasa Arabnya tuh mumisah. Bahasa kita tuh ya lonte lah Pak Lupi. Wah, ya kan? Nah, kelihatannya kalau lonte dengan kita kelihatannya kan ya elok kita tuh Pak Gedi. Kan gitu kelihatannya. Lah itu saking dia mau sodakoh air, yang disodakoh ya anjing pula itu. Nah, yang disodakoh anjing yang ngasih sodakoh lonte. Lah itu gara-gara itu yang harusnya Allah tuh marah dengan lonte tadi. Tapi karena lonte tadi sodakoh air, ya kan? Nah, dari sumur tuh turun ngambilkan air untuk anjing yang apa namanya tadi kehausan. Lah itu Allah nggak jadi marah. Gara-gara itu Allah nurunkan rahmat ampunan untuk mumisah atau lonte tadi, gitu loh ya. Wasum tuh apa Pak? Itu begitu. Wasum tuh dan adapun diam itu afdolul lebih utama. Lah sodako tadi baik toh. Ya diam itu lebih utama, gitu loh. Andaikan kok memerlukan diam gitu. Sodako, sholat tadi kan elok, ya itu. Tapi di suatu saat, di sesuatu waktu itu diam itu lebih utama. Nah itu gitu. Daripada sodako tadi, daripada sholat tadi. Karena gara-gara kita tidak mau diam, orang jadi bertengkar. Gara-gara kita tidak mau diam, orang jadi bermusuhan. Gara-gara kita nggak diam, orang jadi perang. Gara-gara kita nggak diam, gara-gara mulut kita, jadi keadaan kacau atau nggak tenang. Gara-gara kita nggak diam, nah, ya kan, aibnya orang sekampung jadi ketahuan. Nah, itu seperti itu. Pokoknya lebih baik dari itu tadi. Maksudnya diam yang seperti itu, ya itu. Qala sudah bersabda, siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asumtu adapun diam itu zainun, hiasan lil alimi bagi orang-orang yang alim. Orang alim ibaratnya, maksudnya ketika pas enggak ngajar loh ya. Kaget Pak Jani salah paham pula, Pak Lupi salah paham. Loh, katanya disuruh diam Pak Muin ngomong, wah itu macam mana? Ya maksudnya itu kalau bukan dalam keadaan ngajar, bukan dalam keadaan menerangkan, nah itu ya lebih baik diam. Itu hiasan atau sebagai apa ya bahasanya itu plus lah, nah, gitu ya untuk orang-orang yang alim. Wasitrun dan juga sebagai penutup lil jahili bagi orang yang bodoh. Asal diem wae orang tidak tahu. Entah dia tahu sholat tak tidak, tahu hukum tak tidak, tahu agama tak tidak, ya kan? Ya kan? Paham tak tidak, entah kaya tak tidak, ya kan? Orang baik entah orang buruk. Kalau dia diam, orang tidak paham. Nah itu begitu. Makanya menjadi penutup bagi orang-orang yang jahil atau bodoh tadi. Rawa meriwayatkan kepada hadis. Siapa Abu Syekh An Muharrazi dari kitab Al Muharraz. Wadzalika dan demikian itu lima karena keterangan fisumti di dalam masalah diam. Minal waqori termasuk daripada kemuliaan atau kewibawaan. Orang kalau diem itu kita kan biasanya sungkan, takut ya kan. Nah, beda kalau dengan kanti yang cuawaan ya kan. Nah itu kita ya nggak sungkan. Kagak ngomong ya kan. Kadang kita sampai bosan Pak Lupi ya. Kalau pas keluar kok dengerin orang cerita yang kadang tidak penting, nggak perlu ya kan. Ngotar lah bahasanya ya kan. Nah itu. Ya tapi ya ditengok-tengok. Kalau memang kita nak butuh hiburan Pak Lupi ya kan. Ya kan jadi ibadah menyenangkan kanti kan gitu. Itu harus disikapi yang baik gitu loh ya. Nah, ya cuman kita kalau udah hati-hati juga ya kadang kata Pak Janis itu kanti tersinggung. Tapi sudah ada boleh lagi loh Pak Janis ya. Kita kemarin sudah ngaji loh. Kita sudah ngaji. Kita jangan tersinggungan. Itu termasuk maksiatnya hati kemarin ya itu. Ar-rozanati artinya apa itu namanya keteguhan al-munasibati yang dibandingkan lihakil ilmi kepada haknya ilmu wali anal mar'a dan sesungguhnya seseorang jalu yang ada pun bodohnya seseorang itu masturun tertutup
malam yatakalam, selagi dia tidak ngomong. Asal dia diam wae ya nggak tahu tadi. Entah orang itu tahu, entah tidak, entah paham, entah tidak, ya kan? Asal diam wae ya nggak tahu. Nah, gitu loh ya. Nggak ada bedanya antara orang yang ngalim dan yang nggak ngalim. Asal sama-sama diam. Wasaumu, dan adapun puasa itu junnatun, sebagai tameng. Aiwi keatan, artinya sebagai perlindungan, minan nari, dari api neraka. Puasa itu sebagai perlindungan atau tameng dari api neraka. Wasumtu, dan adapun diam itu afdolu, lebih utama daripada ngibah segala macam, ya kan? Akhirnya bermusuhan sampai ke kepolisian, sidang adat segala macam. Qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asumtu, adapun diam itu sayyidul akhlaki, tuan atau penghulunya daripada akhlak tertinggi. Nah, itu ya, akhlak tertinggi adalah diam. Itu ya, jadi kalau sebenarnya ini mudah ya, tapi sulit gitu loh ya. Padahal polisi supaya ndak gerakkan bibir sama ndak ngeluarkan suara, sebenarnya kan mudah, tapi berat. Kita tuh terpancing untuk macam mana ngomong, ya kan, supaya diperhatikan sama orang, nah, kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Tapi kalau pas ngajar jangan diam wae loh Pak Mukhlis, harus ngomong, namanya nerangkan, ngajar, ya kan. Mal diam wae nanti muridnya malah pada balik. Bisu tapo apa sariawan orang tuh kan gitu. Biasanya marah-marah terus kok kan gitu. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami, an Anasin, dari sahabat Anas. Asuku itu artinya diam, amma, dari sesuatu hal, la sawaba, yang tidak ada pahalanya, fihi, di dalam ma, itu sayyidul akhlaki, tuan atau penghulu daripada akhlak, al hasanati, yang baik. Jadi diam dari yang sekiranya andaikan kita buka mulut tuh tidak pahalanya. Nah, itu adalah akhlak yang paling sempurna, akhlak yang paling baik, akhlak yang paling tinggi. Nah, itu lisa malamati sohibihi, karena selamatnya orang yang punya diam tadi. Selamat dari apa? Minal ghibati, dari ghibah, wa namimah, dan adu-adu, wa nahwa, dan sepadannya itu semua. Gara-gara ngomong terus akhirnya ya ngomongin orang nyuri pete lah, ngomongin orang nyuri sawit lah, ya kan, ngomongin orang sopir batu bara lah, ngomongin orang nambang lah, semacam-macam pokoknya. Nah, gitu. Padahal tidak ada pahalanya kita mengeluarkan omongan tadi. Nah itu kalau kita bisa menahan yang seperti itu, nah itu maka termasuk akhlak yang paling tinggi. Atau Pak Janis, wah berat Pak Muin, berat. Kalau kepengen itu begitu ya, kalau tidak mau ya tidak apa-apa loh Pak Janis ya. Ini kan apa namanya itu, apa, keterangan dari para ulama kita, menerangkan dari hadisnya Nabi tadi gitu ya. Ya namanya pengen naik derajat ya memang latihannya sulit. Belajar latihannya sulit. Paling aman tuh ya tidur kayak bocah-bocah iki aja, meneng-neng. Amal istighalu, ya kan. Engko nak pas bareng ngaji main HP ora do ngantuk. Tapi pas do ngaji ngantuk. Amal istighalu, adapun tersibukkan, bima, dengan sesuatu, fihi, yang itu di dalam masawabun, adapun ada pahalanya, kenyataannya minahwi dzikri, dari dzikir, wa qiraatil Qur'an, dan baca Al-Qur'an, wal ilmi, dan membaca ilmu atau menerangkan ilmu, fahuwa, maka ngomong yang untuk dzikir, untuk baca Quran, untuk menerangkan ilmu, itu fahuwa, maka adapun ngomong, ya kan, ngomong yang ada hubungannya dengan dzikir, baca Quran, dan ilmu tadi, itu afdolu, lebih utama, minasumti, dari diam. Pawes bar ngaji diam ya terus tidak mau ngomong, ya kan. Padahal penting, harus diterangkan, ya kan. Nah, Quran itu harus dibaca, Iqra itu harus dibaca, dzikir itu harus ada yang dibaca. Malah diem wae. Oh, akhirnya Pak Janis kalau yasinan, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, imamnya Yasin, kita diem wae. Nah, itu namanya salah paham dalam ngaji.
pas ngaji ngantuk, perasaan asal diem wae pokoknya baik semuanya, enggak begitu. Kalau dia itu baca Quran, zikir, ngaji, nerangkan ilmu, ya lebih baik daripada diam. Ya artinya kalau lebih baik daripada diam, ya lebih baik daripada sholat, lebih baik daripada puasa, ya kan? Lebih baik daripada akhlak-akhlak yang paling mulia tadi. Itu ya. Jadi ngomong kok ada manfaatnya untuk zikir, baca Quran, tentang ilmu, itu lebih utama dari semua yang diterangkan di depan tadi. Bahkan lebih sempurna daripada sayyidul akhlak, yaitu diam tadi. Kalau membahas masalah ilmu, membahas masalah Quran, membahas masalah zikir, itu begitu loh ya. Jangan sampai salah paham. Nanti ada kiai, ustadz atau penceramah nerangkan kakean ngomong, diem wae ngomongnya dikit wae malah pahalanya banyak. Ya kita sing utaknya enggak pas ya kan gitu. Kita yang salah paham. Wong dia nerangkan ilmu ya lebih baik ngomong, lebih utama dari diam, lebih utama jadinya lebih utama dari sholat, dari puasa, lebih utamanya akhlak. Nah kan gitu jadinya. Wal jihadu, dan adapun jihad itu sana mudini, apa tuh namanya, tanda atau yang nampak dari agama, puncak ya. A'lahu, jadi jihad entah tentang agama, entah tentang perjuangan tentang apa Pak Janis, itu adalah puncak daripada agama, entah dakwah ya kan. Ing ta'ayyana, jika kok khusus apa jihad, wadhalika, dan demikian jihad, maksudnya kok menjadi sanamuddin, itu anal jihad, sesungguhnya jihad itu yuklamu, diketahui apa jihad min makhalin, dari tempat baidin yang jauh. Kalau jihad itu walaupun seperti ini Pak Janis ya, itu tetap nampak di orang banyak, nampak dari jauh, oh Pak Janis ngaji, Pak Janis ngaji, Pak Rozak ngaji, Pak Lupi ngaji, walaupun orang itu belum bisa datang, tapi dari kejauhan nampak, karena jihad. Kama anasana mal ibli, seperti keadaan sesungguhnya punuknya onta itu yaro, yuro, dilihat apa punuk onta mimbaidin, dari kejauhan. Wasumtu, dan adapun diam itu afdalu, lebih utama. Allah sudah bersabda, siapa baginya dari jihad ya lebih utama, dari puasa lebih utama, dari sholat lebih utama, dan lain sebagainya. Tapi kalau diamnya tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada ilmu tadi loh Pak ya, kalau ada pembahasan itu ya lebih utama dari semua itu tadi. Wasumtu, dan adapun diam itu afdalu, lebih utama daripada jihad tadi. Allah sudah bersabda, siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu, adapun diam itu hikamun, hikmah yang banyak. Wa qalilun, dan sangat sedikit siapa fa'iluhu, orang yang mengerjakan diam. Maksudnya diam yang tidak ada manfaatnya tadi. Rata-rata kita tuh ya mudah terpancing. Orang ngomong batu bara, orang ngomong kambing, orang ngomong jalan, orang ngomong macet, orang ngomong tambang, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, ini untuk latihan kita. Ya ngomong lah, jangan ndak ngomong. Ya cuman karena kita sudah ngaji kan, oh tahu dikit-dikit, ingat kan gitu. Wah, ndak guna untuk apa? Bukan urusanku, ya kan gitu. Nah, jadi kalau kepengen tenang tuh, kalau dalam kita tasawuf tuh da'ut tatsbir, tinggalkan nak mengatur dunia ini, nak mengatur batu bara, nak mengatur dunia ini, nak jalan ambrol ya situ lah, dunia ini miliknya Allah kok. Ya biarin Allah, kita serahkan sama Allah yang ngatur. Kok kita nak ikut-ikut ngatur ya kan, pening kita nanti. Da'ut tatsbir, tinggalkan mengatur dunia ini. Ya biarin gitu. Yang penting kita belajar mengatur diri kita sendiri. Tinggalkan menghisap orang lain, belajar menghisap diri kita sendiri. Tinggalkan mengurusi orang lain, belajar mengurusi diri kita sendiri. Tinggalkan untuk berharap bahwa orang lain tuh baik,
Nah, kita berusaha untuk diri kita sendiri macam mana supaya baik. Kemarin tuh loh sudah ya. Kita kan inginnya begitu Pak Rozak, ya kan? Inginnya tuh orang ya pada ke masjid, apa orang kan ndak mau gini ya, ngomongnya merutuk merunyam ndak karu-karuan, ya kan? Itu kita menginginkan orang lain supaya sempurna, melakukan seperti apa yang kita inginkan, kan gitu. Padahal ndak bisa begitu. Kita sendiri ya ndak mampu untuk melaksanakan semua yang sesempurna apa yang kita inginkan. Nah, makanya kemarin sudah fa innaka lam tajidu li nafsika kullu maturid. Sesungguhnya dirimu apa yang kamu inginkan itu untuk dirimu sendiri pada dirimu, padahal kita tuan badan itu tidak bisa mewujudkannya untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya kan? Sholat ya pengen yang khusyuk, puasa yang baik, ngaji ya pengen yang ngalim umpama kan. Ternyata ya kita nggak keturutan, nggak kesampaian, padahal kita menggerakkan, mengatur diri kita sendiri itu yang nggak kecapean. Fakai faturidu anggoirika kulumaturid, bagaimana mungkin terjadi kita menginginkan orang lain sesempurna apa yang kita bayangkan atau yang kita inginkan, ya mustahilun. Nafiun artinya yang bermanfaat, artinya diam itu adalah hikmah dan sedikit orang yang bisa mengerjakannya. Karena nanti bermanfaat. Yamna'u, yang mencegah apa diam, minal jali dari kebodohan. Waqala, dan sedikit siapa man orang, yasmutu yang diam siapa orang-orang tadi, amma dari segala sesuatu la faidata, yang tidak ada guna fihi di dalam ma. Kebanyakan ya termasuk aku loh Pak Lupi. Maksudnya ngaji ya termasuk ngaji saya sendiri loh Pak Lupi ya. Kok dikira Pak Janis, wah ini nyindir aku Pak Muin, tidak. Setiap kita ngaji belajar itu kita harus berniat untuk menginginkan membenahi diri kita sendiri. Itu ya tadi baru dibaca Pak Janis ya. Sakit pikiran kalau kita itu menginginkan orang lain itu melaksanakan apa yang kita inginkan, itu loh. Wong kita melaksanakan yang kita inginkan di diri kita sendiri tidak terlaksana, ya kan? Pak Janis pengen bojo dua ya belum terlaksana, ya kan? Pengen bininya nerimo ya belum terlaksana, ya kan? Bagaimana kita menginginkan kepada orang lain, gitu loh. Waman, dan barang siapa itu yamna'u, mencegah anapsihi dari dirinya sendiri. Waman, dan adapun barang siapa itu yamna'u, mencegah nafsahu kepada dirinya sendiri, anin nuteki, dari ngomong, bima, dengan sesuatu, yusinahu, yang menyepari apa mahu kepada man. Jadi sangat berfaedah diam itu karena dia mencegah dirinya sendiri mengucapkan dari sesuatu yang enggak baik, tercemar atau jelek. Waming sama, dan dari sana keterangan dari makalah ke-11 tadi, kila dikatakan min bakhril khofifi, dari bakar khofif, syair ini ya. Ya kasirul fudulil qasri qalila qad farasat al fudulu ardon wa tula qad akhadat minal qabihi bi haddin faskut al ana in aratta jamila. Ya kasiru fudul, wahai orang yang banyak berlebih-lebih omongnya. Wahai orang yang berlebih-lebih atau banyak berlebih-lebih omongnya. Qasir, kurangilah, pendekilah, qalilan, dengan sedikit. Kalau mau memendekin sedikit, qad farosta, maka sudah membentangkan siapa engkau al-fudula, kepada kelebihannya, ardon, kepada lebar, watulan, dan panjangnya. Sudahlah, dikit wae, nanti lebar dan panjang sendiri. Nah itu ya. Wa qad akhadta, sudah mengambil siapa engkau, minal qabihi, dari sesuatu yang jelek, bi khaddin, dengan bagian. Faskut, maka diamlah, al-ana, di saat ini,
In arotta jika menginginkan siapa engkau jamilan kepada kebaikan. Nah, jadi ini nyindir kita semua ini ya. Wong sing kakean ngomong, dikitin dikit omonganmu tuh. Supaya kamu tuh sudah benar-benar membentangkan panjang lebar omonganmu ndak tentu arah. Qad farastal fudula ardon watulan. Terus kakean ngomong panjang lebar. Bahasa sekarang panjang lebar ya. Ini ardon watulan, Pak. Ardon itu lebar, watulan panjang. Kalau kita kan panjang dan lebar. Kalau ini dibalik, lebar dan panjang gitu. Nah, kalau kamu mau diam, maka kamu akan terhindar dari bagian kejelekan. Maka diamlah. Jika kok kamu menginginkan menjadi baik, gitu. Faskut al-an. Sudah, sekarang diam. Jika kamu ingin baik. Waruya dan diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, afdalul jihadi maka adapun paling utama-utamanya jihad itu angtu jahida jika kau memerangi siapa kalian semua nafsaka kepada dirimu sendiri, ya termasuk memerangi dari kakean omong tadi, dari kebanyakan omong tadi. Nah gitu ya. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri kita sendiri. Wah itu ya, wes itu paling berat. Nggak ada yang lebih berat dari itu. Ya termasuk melawan diri kita sendiri ya, mengurangi ngomong yang tidak bermanfaat tadi. Nah, itu. Wawaka dan juga perangilah hawa nafsumu fidatillahi di dalam datnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Adailami Imam Adailami. Wal maqalatu asaniyata asyara dan maqalah yang ke-12. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.